Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam fiqhul muamalah, fikih yang berkaitan dengan muamalah. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang masalah wakil atau berwakil. Kita ulangi sedikit bahwa berwakil itu adalah menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada orang lain. Jadi kita punya pekerjaan, kita tidak mau mengerjakannya atau kita tidak mampu, maka kita mewakilkan orang lain untuk mengerjakan atau melanjutkan pekerjaan yang kita akan lakukan ini. Kita serahkan sama orang lain. Itu hukumnya boleh. Cuman para ulama mengatakan berwakil ini ada kalanya bisa menjadi sunnah. Berwakil itu terkadang hukumnya sunnah. Tapi ada kalanya juga bisa menjadi wajib. Kalau memang terpaksa tidak bisa mengerjakan pekerjaan itu dan pekerjaan itu mesti wajib diselesaikan, maka berwakil itu kita hukumnya adalah wajib. Dan ada kalanya berwakil itu hukumnya haram apabila pekerjaan itu adalah dalam pekerjaan yang haram. Ya, pekerjaan yang haram kita wakilkan, haram hukumnya jadinya. Di dalam Al-Quran Allah memberikan contoh tentang perwakilan itu. Dalam surah Al-Kahfi ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah." Maka suruhlah salah seorang di antara kalian pergi ke kota dengan membawa uang perak kalian. Ini kisah Ashabul Kahfi yang mereka tidur di dalam gua selama 309 tahun, kurang lebih seperti itu. Ketika mereka hidup, raja mereka itu masih raja yang zalim, raja yang kafir dan mengaku sebagai Tuhan. Mereka Ashabul Kahfi ini berdakwah, tetapi mereka mau dibunuh oleh sang raja tadi. Akhirnya mereka pergi sampai masuk ke dalam goa dan tertidur di situ dan dijaga oleh seekor anjing yang kita kenal namanya Qitmir. 309 tahun tidur di sana. Setelah bangun, mereka tidak menyangka tidur seperti itu. Mereka menyangka paling-paling tidur sehari saja. Untuk memastikan itu, maka mereka
menyuruh di antara mereka tadi Ashabul Kahfi, salah satu mereka untuk pergi ke pasar membeli makanan. Berangkatlah mereka, salah satu mereka ke pasar, membawa uang perak di zaman 300 tahun yang lalu. Ketika mereka mau beli, ternyata uang ini tidak berlaku lagi di zaman yang baru itu. Orang yang penjual ini bingung, uang dari mana ini? Lalu dilaporkanlah ke pemerintahan, dan akhirnya pemerintahan mencari tahu asal uang ini. Dan ternyata ini adalah 3 abad tahun yang lalu. Dan sekarang, yakni saat itu, rajanya sudah berubah menjadi raja yang Islam, tapi beragama Nasrani waktu itu, karena masih di zaman Nabi Isa, bersyariat syariat Nasrani, tapi mereka agamanya agama Islam. Dan akhirnya mereka pun dicari oleh sang raja yang saat itu. Ketika mereka sudah ditemukan, lalu akhirnya mereka pun meninggal dunia, serempak meninggal dunia, termasuk anjingnya. Ada yang mengatakan mereka itu dikubur di dalam goa tersebut, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu di manakah mereka dikubur. Goa Ashabul Kahfi itu ada di daerah Yordania. Cuman kalau tidak salah, Goa Ashabul Kahfi ini ada 2 atau 3 yang ada di sana. Jadi tidak tahu yang mana yang paling pasti itu. Ya, bisa saja itu berbeda pendapat tentang di manakah sejarah aslinya Ashabul Kahfi itu, yakni goanya. Cuma cerita itu disebutkan di dalam Al-Quran. Orang-orang yang mau berangkat ke Palestina biasanya mampir ke situ. Ya, kalau ada orang yang mau ke Palestina, bisa mampir ke Yordan sana, melihat sejarah peradaban dunia, sejarah kenabian waktu dulu. Wallahu a'lam. Nah, yang kita ambil pelajaran di situ adalah salah satu mereka, di antara mereka maksudnya, meminta salah satu mereka untuk membawa uang mereka di zaman mereka waktu itu pergi ke pasar. Jadi cuma diwakilkan salah satunya saja. Ini menunjukkan bahwa perwakilan tadi hukumnya adalah sunnah. Kita punya usaha, kita wakilkan. Jadi kita zaman sekarang punya anak buah. Kita wakilkan. Kita mempunyai perusahaan, kita angkat seseorang untuk jadi direktur, kita angkat menjadi manajer, ini itu adalah semuanya itu bentuk perwakilan dalam usaha kita. Hukumnya adalah boleh, sunnah, bahkan terkadang wajib. Kalau wajib ya contohnya seperti umpama di kampung itu ada orang meninggal dunia. Di kampung itu ada orang meninggal dunia. Satu kampung nggak ada yang bisa mandikan. Maka dia wakilkan kepada orang lain yang bisa untuk mengerjakan fardu kifayah itu. Maka perwakilan ini hukumnya adalah menjadi wajib. Karena kalau tidak dilaksanakan, habis satu kampung semuanya berdosa. Dan itu sering terjadi di Balikpapan ini, terutama di komplek-komplek perumahan yang elit. Ya, yang di situ ibarat kata mungkin sedikit orang Islamnya atau tidak ada kelompok fardu kifayah dan sebagainya, yang mau nggak mau meminta orang lain untuk mengerjakan fardu kifayah tadi. Ini hukumnya adalah bisa jadi wajib. Kenapa? Karena itu namanya fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain tidak bisa diwakilkan. Fardu ain, kewajiban perorangan tidak bisa diwakilkan. Umpama kita capek habis bekerja, pulang ke rumah waktu maghrib,
Lalu kita bilang sama istri kita, "Ma, kamu sholat maghrib 2 kali ya, satu untuk kamu, satu untuk bapak." Boleh? Tidak boleh. Nah, fardu ain tidak bisa diwakilkan, ya, atau diupahkan tidak bisa juga. Kalau seandainya boleh diwakilkan atau diupahkan, mungkin di masjid ini bepampang spanduk menerima jasa perwakilan sholat 5 waktu. Satu kali sholat 50.000 diskon 50%. Paling banyak Pak Imam sudah dapat hasil di situ. Tapi nggak bisa, itu nggak bisa diwakilkan. Ya seperti itu. Nah ya, jadi yang kalau fardu kifayah boleh bisa diwakilkan, bisa diupahkan. Atau pekerjaan yang haram ini bisa menjadi haram. Ya, umpama dia pembunuh bayaran, waktu itu dia nggak bisa membunuh, maka sekalinya satu nyawa umpama dihargai 200 juta. Nah kebetulan dia punya anak jago juga karena sudah dilatih. Nah ini ada duit 200 juta, kamu aja yang bunuh. Kata bapaknya, "Bapak lagi sakit nih, nah ini duitnya 200 juta, mau nggak?" "Mau Pak," katanya. "Pak, ini haram ini, hukumnya haram." Kenapa? Mewakilkan dalam pekerjaan yang haram. Ada boleh hal seperti itu. Dan ini juga sering terjadi ya, terutama dalam masalah pernikahan. Si wali nikah mewakilkan kepada penghulu untuk menikahkan putrinya. Dan sebenarnya ya sebaiknya kalau seorang wali tadi, bapaknya langgap, telah mewakilkan perwalian nikah itu kepada penghulu, maka si bapak itu jangan hadir di tempat itu. Namanya mewakilkan tuh dia nggak hadir. Ya, kalau dia mewakilkan, maka yang mewakilkan ini jangan hadir. Kita mewakilkan kita yang punya perusahaan, kita wakilkan seseorang, kita angkat seseorang direktur untuk mengurusi perusahaan itu. Nah kita sebagai pimpinan tidak usah turun tangan, biar aja direktur itu yang ngerjain. Tidak perlu kita turun tangan. Nah begitu juga sebaiknya kalau orang yang mewakilkan perwalian nikah putrinya kepada penghulu, maka yang mewakilkan ini bapaknya ini jangan hadir di situ, keluar dulu. Kalau seandainya hadir, buat apa mewakilkan? Nah itu ada guru waktu itu, bapak ini mewakilkan kepada seorang guru untuk mewakilkan wali nikah. Kata guru tadi, "Kamu kalau mewakilkan ke aku, kamu jangan hadir di sini, kamu di luar saja. Kalau kamu hadir di sini, ngapain mewakilkan ke aku? Kamu aja menikahkan langsung." Dan itulah pengalaman saya pribadi waktu jadi penghulu. Saya tidak mau menikahkan orang itu kalau seandainya masih ada walinya. Saya takut Pak, nggak bisa ngomong, nggak hafal saya. Tak catatin, tulis, baca. "Wahai Fulan bin Fulan, aku adalah bapaknya putriku yang bernama Fulanah binti Fulan. Aku sebagai wali nikahnya, bapaknya menikahkan putriku kepadamu. Maharnya, mas kawinnya sekian-sekian." Sudah, bapaknya langsung yang menikahkan. Itu lebih afdal daripada kita sebagai wali mewakilkan kepada penghulu atau orang lain mewakilkan untuk menikahkan. Nah kita lah sebagai bapaknya, masa kita bisa bikin anak tapi kita tidak mau bertanggung jawab untuk menikahkan itu. Terus terang saya pribadi waktu jadi penghulu itu saya tekankan ke kamu, sampai nikahkan Pak, mau sampai punya anak, saya nikahkan, ini bukan anak saya ini, sampai yang nikahkan. Takut Pak Ustaz, tak ajarin, tulis, nikahkan.
Dan begitu juga pengantinnya itu, yakni pengantin pria, itu tidak wajib menghafal. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar sekian-sekian tunai. Tidak wajib hafal. Kasihan pengantin sampai berkeringatan menghafal itu. Gugup gugup. Berapa banyak pengantin tuh tangannya dingin itu waktu akad nikah itu. Tapi terkadang pengantin ini gengsi juga, mesti hafal. Padahal nggak wajib hafal. Saya kalau menikahkan itu sekali gagal, 2 kali gagal. Sudah kata saya, kamu kan 3 kali pasti gagal lagi. Mana catatanmu? Buka. Bukan ya. Nah, selesai sudah. Jadi nggak wajib menghafal itu. Dan tidak wajib satu napas. Ini orang kita ini berlebihan juga sih. Harus satu napas katanya. Saya terima nikahnya Fulan binti Fulan dengan maksud tunai. Nggak wajib satu napas. Yang wajib itu adalah artinya langsung tanpa diselingi dengan kata-kata lain. Kasihan pengantin diwajibkan satu napas. Bahkan si pengantin ini kalau dia berkata saya terima nikahnya, selesai, sah sudah. Yang penting saya terima nikahnya. Kalau dia pakai kawinnya tambahin saya terima nikahnya dan kawinnya, sah sudah di situ. Adapun menyebut mahar itu tidak wajib. Apalagi kalau maharnya itu sesuai dengan tanggal 12 bulan 12 2022. Harus segitu duitnya. Berapa kira-kira 12 bulan 12 2022 berapa juta itu? Disebutnya tuh sampai bingung. Mencari 2 rupiah tuh bingung. Di mana dapat 2 rupiah ini? Tapi ada kolektornya. Kolektor mahar tuh ada aja yang 1 rupiah, 2 rupiah. Harganya 2 rupiah, 1 rupiah itu lebih mahal daripada nilainya. Nah itu. Nah jadi cukup aku terima nikahnya. Kalau dia pakai kawinnya, aku terima nikah dan kawinnya, selesai, sah. Walaupun ketika menyebut mahar ini salah, tidak apa-apa, sah. Ada dulu orang nikah di Pasar Baru, mungkin karena gugup nih ya. Jadi kata bapaknya yang menikahkan, saya nikahkan engkau dengan putriku Fulana binti Fulan, mas kawinnya seperangkat alat salat tunai. Karena saking gugupnya dia bilang saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan, mas kawinnya seperangkat alat sekolah. Kan alat sholatnya dia bilang sekolah katanya. Hah? Sekolah batal katanya. Apa namanya? Ulang katanya. Saksinya ulang katanya. Padahal sah sudah, walaupun mengucapkan mahar itu salah. Sampai keringatan. Kalau Bahari nih ya, Bahari di Banjar tuh sampai dimandiin. Pengantin sampai dimandiin saking gugupnya dia. Ada yang ngerjain. Orang Bahari tahu betul atau tidaknya itu terkadang di pelipitan situ, di ujung situ dilipat, di ujung tikar tuh lah, ujung tikar dilipat. Kayak ilmu sihir gitu. Kayak ilmu sihir, jadi dilipat di ujung dekat pintu, dilipat anunya ujung tikar. Pengantin kan tidak bisa nyebut, puntal-puntal dia nyebut. Ilmu sihir. Ada menaruh kodok dalam tempurung. Tidak bisa ngomong pengantin sampai dimandiin sampai apa? Pengantin perempuannya sampai pingsan. Ada yang kesurupan. Oh begitu. Tapi ada dulu pernah terjadi di Balikpapan. Mungkin orang ini cari sensasi aja. Jadi waktu mau akad nikah nih kan, keluarga perempuannya apa kata? Kesurupan. Oh katanya, datunya katanya, kainnya datunya datang. Penghulu ini pintar. Wah ini cari sensasi aja ini. Biasa. Buungah kata orang Banjar. Penghulunya gak repot-repot aku nggak tahu kamu kesurupan atau tidak. Tapi kalau kamu nggak sembuh, aku panggilkan polisi kamu sekarang. Sembuh langsung dia. Kamu bikin kacau, kembalikan polisi. Sembuh waktu itu langsung. Penghulunya cerita sama saya langsung waktu itu.
karena terlalu apa namanya, inilah itulah adatnya tadi. Ada dulu saya pernah menikahkan orang, sebenarnya cuma tetanggaan, ya apa namanya, dapat jodohnya dekatan gitu. Umpama ini rumahnya prianya, ini rumah perempuannya, cuma satu gang, cuma beda gang gitu, beda gang. Jadi waktu sudah mau nikah, kata saya, mana pengantinnya? Iya Pak, itu turun lagi. Kata saya, cepat, ini waktunya sudah ini. Saya hari ini banyak menikahkan orang. Ini kan cuma turun dari pintu rumah si pria, tinggal nyebrang jalan ke rumah yang putrinya apa perempuannya. Tapi enggak, muter dulu. Kata saya, kemana tuh? Muter dulu Pak. Kenapa muter? Supaya jodohnya panjang Pak, katanya. La ilaha illallah, kata saya, macam-macam adat orang ini. Sudahnya bahambur beras, bahambur ini. Saya terus terang waktu jadi pengurus itu saya tekankan tuh, tidak ada hambur berasan. Mubazir kamu. Kamu minta berkah tapi kamu berkah itu kamu buang-buang. Macam-macam adat orang itu. Ada yang harus minta, Pak ini perempuannya janda Pak. Nah terus ya tolong nanti waktu akad nikah dengan suaminya ini waktunya pas Pak, jangan lewat, jangan kurang. Kata saya, jam berapa? Ya pokoknya jam 9, jam 9 menitnya harus pas, semuanya pas. Kata saya, oke, saya sip, kata saya. Tidak ada masalah, kata saya. Sebelum waktunya saya sudah datang. Nih, kita pasin ya jam 9, kata saya. Waktu terima saya ini kan pas jam 9. Kata saya, kenapa kamu sampai begitu? Anu Pak, supaya jangan gagal lagi. Kenapa begitu? Ini primbonnya begitu Pak. La ilaha illallah, kata saya. Primbon dibaca ini. Makanya sering saya tekankan tuh, dan saya bilang pengantin, kau jangan bertuhan dengan waktu, jangan bertuhan dengan tempat, bertuhan dengan Allah. Berapa banyak, kata saya, orang yang waktu akad nikah tuh ribet banget nikahnya. Inilah waktu, inilah itulah, apalagi kalau sudah pakai adat itu. Bercerai juga 3 tahun, 4 tahun bercerai juga. Bukan itu jaminannya. Jaminannya kau sebagai suami pegang Allah Ta'ala. Jaminannya kau sebagai istri taati suamimu. Selama itu ada berkaitan dengan Allah dan Rasulnya. Bukan adat ini, adat itu, campur sana, campur sini. La ilaha illallah. Atau orang kita itu ribet terkadang. Sebenarnya nikah itu gak mahal. Yang bikin mahal itu adatnya itu. Ya, beli ini, beli itu, pepacak, pepacik, pepacek apa orang Bugis itu, macam-macam. Nikah di kawah paling-paling berapa? 6,5 sama berapa itu? Selesai sudah. Tapi karena gengsinya perkawinan itu bisa sampai ratusan juta itu. Selesai pernikahan bingung mau bayar hutang kemana? Nah, terjadi itu. Zaman sekarang kita banyak seperti itu. Tapi untuk waktu zaman corona itu ya, 2 tahun yang lalu, itu paling murah pernikahan itu. Jadi saya kadang bilang tuh, kamu kalau mau kawin sekarang, kenapa Pak? Murah. Karena murah. Nggak ada resepsi. Oh iya katanya. Nggak ada resepsi. Murah pernikahan. Jadi nikah sudah selesai, pulang lah. Ada kuliah, ya seperti itu. Itu mewakilkan tadi, itu bentuk-bentuk perwakilan. Nah, disebutkan di dalam riwayat hadis Bukhari, qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, telah berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wakkalani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hifdzi zakati Ramadan wa a'ta Nabi sallallahu alaihi wasallam Uqbah bin Amir ghanaman yuqsimuha baina ashabihi. Kata Abu Hurairah, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mewakilkan kepadaku, kata Abu Hurairah, Nabi mewakilkan kepadaku untuk menjaga harta zakat fitrah. Jadi untuk masalah zakat fitrah Rasul
menyuruh Abu Hurairah untuk menjaga harta itu. Dan beliau telah memberi seekor kambing kepada Uqbah bin Amir agar dibagikan kepada sahabat-sahabat beliau. Nah, jadi waktu pembagian zakat bukan Rasul yang membagikan, Rasul cuma memerintahkan bagi ini, bagi sana. Nah, seperti itu tuh. Itu hukumnya boleh mewakilkan. Mewakilkan di dalam membagikan, bukan mewakilkan untuk berniat. Bukan mewakilkan untuk berniat. Datang dua orang, si A dan si B. Si A mau zakat fitrah, si B katanya aku nggak bisa berniat katanya. Kamu aja yang wakilkan, aku meniatkan. Nggak bisa. Ya, jadi kalau berniat dua-duanya berniat begitu. Karena dia apa ya? Karena fardu ain. Fardu ain. Tapi kalau untuk membagikan boleh. Arkanul taukil, rukun-rukun berwakil. Satu, ada yang berwakil dan wakil. Jadi ada yang mewakilkan dan ada wakilnya. Jadi ada orang yang mewakilkan dan ada orang yang menerima wakil tersebut. Syaratnya adalah keduanya hendaklah memang sah mengerjakan pekerjaan itu dengan sendirinya. Untuk setiap pekerjaan yang boleh dikerjakannya sendiri, dia boleh berwakil untuk mengerjakannya dan dia boleh menjadi wakil pada pekerjaan lain. Oleh karenanya anak kecil atau orang gila tidak sah berwakil dan tidak sah pula menjadi wakil. Jadi orang yang ini mewakilkan, kalau dia mewakilkan kepada orang, dia berhak untuk mewakilkan itu. Kemudian dia juga berhak untuk kalau seandainya bisa jadi wakil. Artinya antara dua orang yang mewakilkan yang diwakil, salah keduanya mesti sama. yakni orangnya berhak untuk mewakilkan dan berhak untuk juga diwakilkan. Maka tidak sah kalau orang itu tidak berhak mewakilkan. Umpamanya orangnya ini orang gila, dia punya dagangan. Orang gila, Pak, saya punya mobil, jualkan punya saya. Tapi yang punya mobil gila. Maka si orang gila ini tidak berhak untuk mewakilkan orang lain untuk menjual mobilnya. Kenapa? Karena dia gila, tidak berhak untuk mewakilkan. Nanti ketika dijual sama orang ini, lalu si orang gila ini, mana mobilku? Katanya sudah diwakilkan, mana buktinya? Maka tidak sah seperti itu. Atau apa? Atau anak kecil tidak juga boleh mewakilkan. Jadi semuanya harus sesuai. Orangnya berakal, orangnya besar, orangnya tidak apa kata anak Balikpapan, beleng-beleng. Ya, dia nggak gila, cuman beleng-beleng. Orangnya tidak cerdas, tidak bisa mewakilkan. Tidak bisa mewakilkan dan juga dia tidak bisa untuk menerima wakil. Kita mewakilkan jual mobil kita, tapi ini orang gila nggak bisa, atau anak kecil nggak boleh. Nah seperti itu. Yang kedua, ada pekerjaan yang diserahkan. Syaratnya pekerjaan itu boleh digantikan oleh orang lain, karena itu tidak sah berwakil untuk mengerjakan ibadah. Nah, tadi itu fardu ain. Kita bilang sama istri kita, "Mak, apa capek? Kamu sholat maghrib 2 kali ya? Sekali untuk kamu, sekali untuk bapak nanti." Enggak boleh. Ya. Untuk mengerjakan ibadah enggak boleh. Nah, kecuali nanti ada yang masalah badal. Badal itu ada permasalahan. Ya, orang meninggal dunia membadalkan haji, boleh. Ya, membadalkan haji atau umrah boleh. Bahkan ada para ulama membolehkan kalau orang ini umpama sudah tua nih ya, tidak bisa lagi berangkat haji.
Dengar-dengar kan di atas umur berapa puluh tahun tuh udah boleh lagi berangkat haji. Umur berapa? 60 kata berapa? Udah bisa lagi berhaji. 65 ya. Udah bisa lagi berhaji. Tapi orang ini belum pernah berhaji dan orangnya belum meninggal dunia. Bolehkah dia membadalkan itu? Ada ulama membolehkan. Bolehkan. Ya, jadi dia membadalkan, kasih orang uang untuk menghajikan dia pada orang yang masih hidup. Kenapa? Karena sudah tidak bisa lagi berhaji. Jadi ada yang seperti itu ulama berpendapat. Tapi kalau orang yang sehat walafiat, masih segar bugar, duitnya banyak, cuman tidak mau berhaji, sibuk aja, tidak mau berhaji, duit banyak. Tahun ini pun kalau dia mau berhaji bisa. Haji Furoda ibarat kata misalnya 200 berapa harganya. Kalau saya jual itu 250 juta. Kemarin 260 juta naik. Jadi perusahaannya 290 juta. Furoda tahun ini daftar, tahun berangkat. Dia punya duit banyak. Miliaran, cuma nggak mau berangkat aja. Tidak boleh dibadalkan. Kenapa? Orangnya sehat walafiat, tidak ada yang mencegah dia untuk berangkat haji kecuali malas saja. Maka orang ini tidak boleh membadalkan. Nah ya, seperti itu. Syarat yang kedua, pekerjaan itu telah menjadi kepunyaan yang berwakil sewaktu dia berwakil. Oleh sebab itu tidak sah berwakil menjual barang yang belum dimilikinya. Kalau belum punya sebagai barang itu bukan miliknya, dia tidak boleh mewakilkan. Jadi kalau kita punya barang ya mau jual, kita suruh anak buah kita mau jual barang ini. Ini barang dipastikan milik kita, bukan milik orang lain. Kalau sudah dipastikan milik kita, baru kita boleh menjual barang itu dengan sendiri, atau kita mewakilkan orang lain untuk menjualkan barang kita. Nah seperti itu. Kita pesan barang nih, belum dibayar, lalu barang itu kita jual lagi, tidak boleh. Kenapa? Karena pemilik barang itu masih dimiliki oleh orang yang pertama, yang punya barang tadi. Yang ketiga, syaratnya pekerjaannya itu diketahui. Yang mau dijual apa, yang mau diwakilkan apa, berapa kadarnya, berapa waktunya, semuanya diketahui, bukan tidak jelas begitu. Harus diketahui semuanya. Apalagi sekarang ya banyak ya kita daerah di seluruh dunia menerima jasa termasuk yang Grab apa namanya, ngantar barang itu kan kita mewakilkan orang itu untuk mengantarkan barang kita. Kita nggak bisa ngantar nih, kita punya usaha umpama di rumah, istri kita buka usaha kuliner apa begitu. Nah kemudian kita nggak bisa ngantar, kita pakai Gojek atau Grab gitu, kirim barang tadi. Upah pengiriman ditanggung oleh si pembeli umpama ya, atau tergantung kesepakatan. Boleh seperti itu. Nah, diketahui semuanya. Kemudian rukun yang ketiga adalah berlafaz, ada lafaznya. Jadi ucapan aku mewakilkan begitu. Keadaan lafaz hendaklah kalimat yang menunjukkan ridha yang berwakil. Misalnya orang yang berwakil itu berkata, saya wakilkan atau saya serahkan kepadamu untuk mengerjakan pekerjaan ini. Tidak disyaratkan lafaz kabul. Jawabnya ini saya terima, enggak wajib itu. Lain akad nikah, kalau akad nikah kan mesti saya terima. Nah, jadi kalau yang mewakilkan sudah berkata, kemudian dia yang diwakilkan walaupun bangkok atau gini dia, jadi sudah. Karena berwakil termasuk hukum memperbolehkan sesuatu.
seperti memperbolehkan memakan makanan pada orang lain hendak makan makanan itu. Kita datang ke rumah orang, bertamu, Pak silakan minum Pak, silakan minum. Kalau dipersilakan langsung minum selesai. Jadi tidak perlu saya terima perwakilan Bapak untuk saya minum air ini. Oh, terlalu ribet banget. Ya, tidak perlu wajib menerima kabul, terima dari perkataan itu. La ilaha illallah. Nah, jadi seperti itu ya. Dan kalau bisa lebih kuat lagi, diperkuat dengan apa namanya ini, surat apa namanya itu, surat puasa. Wah, itu mantap lagi tuh. Apalagi kalau urusan uang ya, di perbankan di mana tuh pakai surat puasa. Ini pengalaman pribadi. Kemarin kan, maksudnya beberapa waktu yang lalu saya pernah ditipu tuh yang belasan juta, 14 juta atau 12 juta. Nah, kemudian ada lagi orang telepon sama saya. Kiai, ya, ini ada dana ini 2 sampai 3 miliar untuk pesantren. Wah, kata saya, baik, sudah senang nih. Ini yang menyumbang ini adalah orang luar, maksudnya bukan orang Balikpapan. Ya, terus gimana? Cuman kita disuruh bikin rekening bank, dan harus ditandatangani 2 orang, yaitu dari pihak pesantren, dari Pak Kiai, sama dari pihak kami. Maksudnya apa nih? Kami ini sebagai pengelola. Jadi uang itu dimasukkan ke rekening itu 2 sampai 3 miliar. Nanti kita mengelola itu, dan uang itu tidak bisa diambil kecuali tanda tangan kita berdua. Kata saya, boleh. Cuman syaratnya ada. Kata saya, apa itu? Pak Kiai bikin surat puasa untuk memberikan surat puasa kepada kami untuk mengelola uang itu di pesantren Pak Kiai. Kata saya, boleh. Terus kata siapa lagi? Kita bikin buku rekening bank, cuman yang pegang buku rekening itu kami, kata mereka. Yang megang surat kuasa itu kami. Saya curiga sudah nih, kalau buku rekening dipegang kamu, surat kuasa dipegang kamu, bahaya nih. Kata saya, apa isi surat itu? Isi suratnya itu katanya pesantren, ini saya sebagai pimpinan, menyerahkan kepada yang orang ini untuk mengelola uang itu, mengelola uang tersebut. Jadi ibarat kata, walaupun saya tidak mengambil, dengan menunjukkan surat itu, orang ini bisa mengambil uang itu untuk mengelola pesantren. Kata saya nggak mau. Kalau surat puasa itu kau pegang, buku rekening kau pegang, stempel kau pegang, bikin stempel baru, saya tidak bisa mengetahui uang itu. Terus gimana? Batal kata saya. Tidak perlu kata saya, daripada saya nanti bermasalah. Jadi mereka semua yang pegang itu. Jadi maunya dia, mereka yang pegang, mereka yang kelola. Jadi saya terima beres saja. Kata saya, kalau begitu maumu sebaiknya tidak usah pakai rekening bank. Kalau memang kau dipercayakan oleh orang yang menyumbang ini untuk mengelola uang itu, langsung saja ke rekeningmu. Saya terima beres jadi tukang dari sampean, semuanya dari sampean. Saya tidak mau ikut campur. Kalau memang betul mau nyumbang. Tapi kalau saya dilibatkan begitu, ada apa? Ada masalah ke depan, habis nama saya hancur. Jadi batal saja kata saya. 2-3 miliar, biar aja. Itu kan ceritamu aja. Belum tentu ada duitnya saya. Nggak mau lagi saya ketipu 2 kali, sudah mau menurut saya. Itu ada modus-modus begitu. Kata saya, dari mana sih itu? Pribadi atau apa? Ternyata dengar-dengar dari luar negeri juga. Tambah bahaya kata saya. Nggak mau kata saya. Kalau mau nyumbang langsung.
Bangunkan satu bangunan, bikinkan saya masjid itu, yang gede itu, 40 kali 40 berapa miliar itu, bangun sendiri langsung. Ya begitulah modus-modusnya ya. Nah jadi kalau surat puasa itu lebih kuat lagi kalau ada perwakilan, kalau ada pakai surat puasa. Apalagi sekarang pakai surat puasa semuanya. Kita mau ngambil ke bank pakai surat puasa. Itu ada satu masjid di Balikpapan, saya tidak sebutkan masjidnya. Antara ketua dengan bendahara ini kong kali kong ini. Ya, kong kali kong. Jadi bank itu kan bank atas nama masjid, harus 2 orang tanda tangan. Jadi uang ini dipakai sama ketua, ketua. Karena dia yang ketuanya, dia bikin surat, dia yang mewakilkan, dia yang ngambil, gampang. Berapa ratus juta duit tuh hilang di masjid tadi. Itu enggak 1-2 masjid di Balikpapan seperti itu. Karena dia ketua, dia bikin surat, dia bikin surat puasa dan semuanya selesai. Diperiksa, hilang duitnya. Ternyata ketuanya yang ngambil. Nah, kasus tuh. Nah, jadi repot juga nih kalau masalah duit ini. Jangankan orang biasa, kiai saja kalau sudah melihat uang itu repot. Bukan lagi matanya hijau, merah, kuning, hijau, apalagi warna-warni sudah matanya kalau sudah lihat uang itu. Nah, beratnya di situ. Alhamdulillah. Insyaallah nanti kita sambung lagi ya masalah perwakilan, ada sedikit tambahan. Saya hari Rabu berangkat ke Jakarta mau ngantar anak ke sekolah ke luar negeri Hadramaut. Ya di Hadramaut. Hari Jumat berangkatnya ke Hadramaut. Jadi minggu depan insya Allah saya tidak hadir, Sabtu depan. Salah satu Sabtu berikutnya insya Allah kita pengajian lagi. Ya, jadi Sabtu depan saya tidak hadir, saya sudah beli tiket. Hari Rabu ke Jakarta, Jumatnya ngantar anak ke Hadramaut. Ya, saya tidak ke Hadramaut, cuma ngantar saja begitu. Cuma mau di Jakarta mau beberapa hari karena mau ngambil sanad kepada ulama-ulama di sana. Insyaallah. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.